wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang game teori atau teori permainan dengan mata kuliah perancangan operasional 2. Anggota kelompok yang pertama Sevanda Rizky Dika Pratama dengan NIM D600210196 dan saya sendiri Asyin Nur Aulia Putri dengan NIM D600220084. Untuk latar belakang dari game teori ini, ada yang pertama, teori tentang permainan ini muncul akibat adanya persaingan. Yang kedua, persaingan terjadi antara dua individu atau dua kelompok. Yang ketiga, tetapi tidak semua persaingan dapat dikatakan sebagai sebuah permainan. Dan yang terakhir, hanya persaingan yang memenuhi beberapa kriteria yang dapat dikategorikan sebagai permainan. Untuk pengertian dari game teori ini, game teori atau biasa disebut teori permainan merupakan cabang matematika terapan yang menyediakan alat untuk menganalisis situasi di mana pihak-pihak yang disebut pemain membuat keputusan yang saling bergantung. Saling ketergantungan ini menyebabkan setiap pemain mempertimbangkan kemungkinan keputusan atau strategi permain yang lain dalam merumuskan strategi. Pada dasarnya, teori permainan ini mempelajari bagaimana orang membuat keputusan ketika keputusan tersebut dipengaruhi oleh keputusan orang lain. Ini melibatkan konsep strategi, keuntungan, kerugian, dan hasil yang mungkin terjadi dalam berbagai skenario. Ada kriteria dalam melakukan permainan. Yang pertama, adanya persaingan di antara pemain. Yang kedua, payoff atau hasil dari setiap kombinasi strategi yang dipilih oleh pemain. Yang ketiga, interaksi antar pemain. Interaksi ini dapat bersifat kooperatif, kompetitif, atau campuran dari keduanya. Dan yang terakhir, hasil dari permainan dipengaruhi oleh pemain. Yang selanjutnya, ada aturan-aturan dalam permainan. Yang pertama, terdapat sejumlah strategi yang dipilih oleh pemain ketika melakukan permainan. Yang kedua, kesetimbangan non-Newman-Morgenstern adalah strategi yang jika diterapkan oleh semua pemain, tidak ada yang memiliki insentif untuk beralih ke strategi lain yang akan memberikan hasil yang lebih baik. Dan yang terakhir, pembayaran yang harus dipenuhi oleh setiap pemain di akhir permainan. Ada pula jenis-jenis pembayaran. Yang pertama, pembayaran dalam bilangan positif berarti kemenangan untuk pihak pertama. Yang kedua, pembayaran dalam bilangan negatif berarti kemenangan untuk pihak kedua. Dan yang ketiga, pembayaran dalam nilai nol berarti tidak ada pihak yang menang atau bisa disebut permainan ini seri. Selanjutnya ada klasifikasi permainan. Dalam permainan game teori ini ada dua klasifikasi. Yang pertama, permainan berjumlah 0 atau zero sum game merupakan tipe permainan dengan karakteristik sebagai berikut. Pertama, jumlah kemenangan kedua belah pihak sama dengan 0. Yang kedua, jumlah pembayaran yang diterima oleh pemain yang menang sama dengan jumlah yang dibayarkan oleh pemain yang kalah. Yang ketiga, kemenangan pihak yang satu merupakan kekalahan bagi pihak yang lainnya. Dan yang terakhir, bila pemain dilakukan oleh dua orang, dinamakan two zero sum game. Dan klasifikasi permainan yang kedua, yaitu permainan yang tidak berjumlah 0 atau non-zero sum game, merupakan tipe permainan total pembayaran tidak sama dengan 0. Ada pula matriks pembayaran. Yang pertama, matriks pembayaran payoff matrix
merupakan matriks pembayaran yang dilakukan oleh strategi yang dimiliki oleh para pemain. Dan yang kedua, pemain pertama bertujuan untuk memaksimumkan pemasukan, sedangkan pemain kedua berusaha untuk meminimumkan pengeluaran. Dan ada pula nilai permainan dalam game teori ini. Pertama, dari matriks pembayaran, dapat dilihat kedua belah pihak menentukan strategi yang optimal dan nilai permainannya. Yang kedua, strategi optimal adalah strategi yang menempatkan pemain dalam kondisi yang terbaik tanpa memperhitungkan kondisi pesaingnya. Dan yang terakhir, nilai permainan adalah nilai rata-rata pembayaran per permainan jika kedua belah pihak menggunakan strategi optimalnya. Dan ada strategi-strategi yang bisa digunakan dalam game teori ini. Ada dua, yaitu yang pertama strategi murni atau penyelesaian yang dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin untuk pemain baris dan minimax untuk pemain kolom. Strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal saddle point yang sama. Strategi yang kedua, yaitu strategi campuran. Strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberi penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapat titik optimal dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh persoalan dari game teori. Diketahui dua politisi bersaing satu sama lain untuk Senat Amerika Serikat. Rencana kampanye harus dibuat untuk 2 hari terakhir yang diperkirakan akan menjadi hari yang krusial karena ketatnya persaingan. Oleh karena itu, kedua politisi tersebut ingin menghabiskan hari ini berkampanye di dua kota utama, yaitu Big Town dan Megalopolis. Untuk menghindari terbangnya waktu kampanye, mereka berencana melakukan perjalanan pada malam hari dan menghabiskan 1 hari penuh di setiap kota, atau 2 hari penuh hanya di salah satu kota. Namun, karena pengaturan yang diperlukan harus dibuat lebih dahulu, tidak ada politisi yang akan mengetahui jadwal kampanye lawannya sampai ia menyelesaikan jadwal kampanye. Yang ditanya, dampak apa yang akan terjadi dalam hal perolehan atau kekalahan suara dari berbagai kemungkinan kombinasi hari-hari yang dihabiskan di sana, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh lawannya. Terjawab, perkembangan kampanye yang terlambat menghasilkan tabel hasil akhir untuk pemain satu atau politisi satu yang diberikan pada tabel 15.5. Berikut merupakan tabel 15.5 pie of table for player one for variation tree of the political compass problem. Dalam tabel tersebut terdapat kolom dari player satu dan player 2 serta strategi dengan hasil minimax value dan maximin value. Dimisalkan, kedua pemain mencoba menerapkan kriteria minimax dengan cara yang sama seperti pada variasi 2. Pemain satu dapat menjamin bahwa dia akan kalah tidak lebih dari 2 dengan memainkan strategi satu. Demikian pula, pemain 2 dapat menjamin bahwa dia akan kalah tidak lebih dari 2 dengan memainkan strategi 3. Namun, perhatikan bahwa nilai masih min 2 dan nilai minimak 2 tidak bertepatan dalam kasus ini. Hasilnya adalah tidak ada pelana. Apa konsekuensi yang dihasilkan jika kedua pemain berencana menggunakan strategi yang baru saja dibuat? Terlihat bahwa pemain satu akan menang 2 dari pemain 2 yang akan membuat pemain 2 tidak senang. Karena pemain 2 rasional dan karena itu dapat meramalkan hasil ini. Ia kemudian menyimpulkan bahwa ia dapat melakukan jauh lebih baik, sebenarnya menang 2 daripada kalah 2, dengan memainkan strategi 2 saja. Karena pemain satu juga rasional, dia akan mengantisipasi peralihan ini dan menyimpulkan bahwa dia dapat meningkatkan secara signifikan dari min 2 menjadi 4 dengan mengubah ke strategi 2. Menyadari hal ini, pemain 2 kemudian akan mempertimbangkan untuk beralih kembali ke strategi 3 untuk mengkonversi kekalahan sebesar 4 menjadi keuntungan 3. Kemungkinan peralihan ini akan menyebabkan pemain satu mempertimbangkan lagi
untuk menggunakan strategi satu. Setelah itu, seluruh siklus akan dimulai dari awal lagi. Oleh karena itu, meskipun pemain ini hanya dimainkan sekali, pilihan strategi apapun yang bersifat sementara akan membuat pemain tersebut memiliki motif untuk mempertimbangkan perubahan strategi, baik untuk mengambil keuntungan dari lawannya atau untuk mencegah lawan mengambil keuntungan darinya. Singkatnya, solusi yang awalnya disarankan, yaitu pemain satu memainkan strategi satu dan pemain dua memainkan strategi dua, tiga, adalah solusi yang tidak stabil karena tabel pembayaran tidak memiliki titik pelana, sehingga perlu dikembangkan solusi yang lebih memuaskan. Untuk mengilustrasikan pendekatan program linear ini, pertimbangkan kembali variasi tiga dari masalah kampanye politik setelah strategi dominan tiga untuk pemain satu dihilangkan, karena ada beberapa entry negatif dalam tabel pembayaran yang dikurangi. Pada awalnya tidak jelas apakah nilai permainan V adalah non-negatif. Untuk saat ini, mari kita asumsikan bahwa V lebih besar sama dengan nol dan melanjutkan tanpa melakukan penyesuaian apapun. Untuk menuliskan model program linear pemain I1, perhatikan bahwa PY pada model umum adalah entry pada baris I dan kolom J. Untuk I sama dengan 1 dan 2, dan J sama dengan 1, 2, dan 3. Dan model yang dihasilkan adalah maximize X3 dengan fungsi 5X kuadrat min X3 lebih besar sama dengan 0, min 2X1 plus 4X2 min X3 lebih besar sama dengan 0, 2X1 min 3X2 min X3 lebih besar sama dengan 0, X1 plus X2 sama dengan 1, dan dihasilkan X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0, dengan menggunakan metode simplex dari masalah linear programming dan dihasilkan solusi optimal yaitu X1 sama dengan 7/11, X2 sama dengan 4/11, X3 sama dengan 2/11. Kemudian kita mencari minimax Y4 dengan fungsi min 2Y2 plus 2Y3 min Y4 kurang sama dengan 0, 5Y1 plus 4Y2 min 3Y3 min Y4 kurang sama dengan 0, Y1 plus Y2 plus Y3 sama dengan 1, dan dihasilkan Y1 lebih besar sama dengan 0, Y2 lebih besar sama dengan 0, Y3 lebih besar sama dengan 0. Dengan menggunakan metode simplex dari model tersebut, dihasilkan solusi optimal yaitu Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 5/11, Y3 sama dengan 6/11, dan Y4 sama dengan 2/11. Untuk membuktikan solusi optimal yang dihasilkan dari kedua fungsi tersebut benar atau tidak, kita dapat membuktikan dengan menggunakan Hassel solver. Yang pertama, kita akan membuktikan dengan Hassel solver dari fungsi maximax X3, yaitu di sini terdapat tabel constraints dari X1, X2, X3, LHS, dan RHS. Di sini kita isi sesuai dengan fungsi yang ada di maximax X3, yaitu 5X2 min X3 lebih besar sama dengan 0, dan seterusnya. Lalu untuk mencari LHS kita menggunakan rumus subproduct, lalu kita blok dari C1, X1, X2, X3, dan kita kunci dari solution X1, X2, X3. Untuk mencari solusi optimal, kita klik data, lalu klik solver. Di sini akan keluar kotak seperti ini. Kemudian kita isi set objektif, kita isi dengan solution 0 di kolom set. Lalu kita pilih max. Untuk by changing variable cells, kita pilih kolom solution X1, X2, X3. Lalu untuk subject to the constraints, kita pilih LHS dari C1 sampai C3 dengan lambang lebih besar sama dengan RHS-nya yaitu 0 dari C1 C3. Dan kemudian kita add ditambah dengan LHS dari hasil 0 sama dengan RHS 1. Setelah itu kita checklist max unconstrained variable non negatif, lalu kita pilih metode simplex, lalu kita pilih solver. Akan keluar hasil solution dari X1, X2, X3. Hasilnya sama dengan yang ada di Word, yaitu
7/11 sama dengan hasilnya yaitu 0,6364 dan seterusnya. Dan disimpulkan dari hasil fungsi maximize X3 dihasilkan solusi optimal X1 sama dengan 7/11, X2 sama dengan 4/11, X3 sama dengan 2/11 terbukti dengan menggunakan eh, Excel solver. Kemudian kita akan membuktikan fungsi yang kedua, yaitu fungsi minimize Y4. Caranya sama, kita masukkan fungsi-fungsinya dalam tabel. Lalu untuk mencari LHS juga sama, menggunakan sum product. Kemudian kita pilih solver. Untuk sub objektifnya kita sama, pilih yang di kolom Z, yaitu solution 0. Lalu kita pilih, bedanya kita pilih min, soalnya di sini minimize. Ya, lalu kemudian untuk by changing variable cells, kita pilih solution dari Y1 sampai Y4. Lalu untuk subject to the constraints, kita pilih LHS 0 sampai C2. Lalu kita pilih juga di subject to the constraints LHS dan RHS-nya. Lalu kita centang max unconstrained variable non negatif. Dengan metodenya kita ganti dengan simplex LP. Lalu kita solve. Ya, menghasilkan solution Y1-nya 0, Y2-nya 0,454545, Y3-nya 0,545455, Y4-nya 0,1818818, dan Z-nya 0,1818818. Hasil tersebut sama dengan hasil yang ada di Word, yaitu solusi optimalnya yaitu Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 5/11, Y3 sama dengan 6/11, Y4 sama dengan 2/11. Dapat disimpulkan, kedua fungsi tersebut dapat dibuktikan dengan menggunakan hasil solver dan hasilnya sama. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai game teori. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.